sekarang terjadi polarisasi, terjadi keresahan yang ada di masyarakat Pati khususnya. Berangkat dari situ, kami yang tergabung dalam Forum Komunikasi Rakyat Pati, di sini ada beberapa para ketua, bukan ketua dewan, tapi para ketua LSM, ormas, tokoh agama yang hari ini bisa ikut hadir, juga bagian dari bentuk keresahan kami, karena masyarakat Pati hari ini sangat resah dengan pemberitaan-pemberitaan yang selalu negatif. Masyarakat Pati sebenarnya cinta damai, betul ya kawan-kawan? Masyarakat Pati sebenarnya masyarakat yang ramah. Pati Bumi Minatani yang kami cintai. Di sini ada beberapa poin yang akan nanti kami sampaikan. Mungkin saya cukup menyampaikan 2 poin. Nanti yang lainnya bisa disampaikan ke teman-teman, Bapak Ibu. Kami perkenalkan, saya atas nama pengurus pusat Lembaga Bantuan Hukum Gerakan Pemuda Ansor. Kebetulan saya sebagai Ketua Korwil, Koordinator Wilayah Jateng DIY, dan kebetulan saya berasal dari Pati. Saya juga ikut tergerak bagaimana masyarakat Pati ini kembali pulih. Saya kira selama 1 tahun sakit, Pak, sakit sekali. Di media sosial yang selalu digoreng, yang kebenarannya saya kira nggak sesuai yang ada di lapangan. Yang pertama, kami menyampaikan salam bahwa ada yang nggak bisa hadir dari pengurus PCNU karena kebetulan beliau ada pramuktamar yang ada di Jombang. Turut hadir di sini dari teman LDII, dari Muhammadiyah, dari FKUB juga hadir. Dari teman LSM ada Ridwaji, dari Pemuda Pancasila, dari Yakusa, dan dari tokoh nelayan, dan ada dari tokoh masyarakat, ada aktivis perempuan juga ikut hadir. Jadi ini bentuk sebuah keresahan kami. Kami tergabung dalam Forum Komunikasi Rakyat Pati karena bentuk sebuah keresahan, sekali lagi keresahan. Jadi saya nggak akan panjang lebar. Yang pertama, poin yang akan kami sampaikan terkait dengan percepatan pengesahan RUU perampasan aset, Pak. Sampai sejauh mana Bapak-bapak, Ibu-ibu, Wakil Ketua DPR RI hari ini, walaupun sebenarnya ada di Komisi 3, paling tidak biar kami tahu sampai sejauh mana pembahasannya. Itu poin yang pertama. Poin kedua, saya butuh bapak-bapak, ibu-ibu yang terhormat untuk mendorong, Pak, para APH yang ada di wilayah kami, khususnya kepolisian. Sudah 1 tahun kami diacak-acak di media sosial yang nggak tahu kebenarannya, yang masih disangsikan kebenarannya. Kami menuntut ketegasan. Seperti contoh, sebelum tanggal 13 kemarin, Sonhoruk itu di tengah alun-alun, Pak, sampai jam 12 malam. Kami resah. Kedua, kantor DPRD diacak-acak sampai malam. Ada apa ini? Jadi kami menuntut adanya sebuah ketegasan dari aparat penegak hukum, khususnya APH yang ada di Kabupaten Pati. Beberapa kali kami sampaikan, tolong APH tegas, tolong APH tegas. Tapi apa yang terjadi? Dan itu selalu terjadi. Ada semacam pembiaran. Apakah ini ada skenario apa? Kenapa alat negara ini kalah dengan
sekelompok kecil orang yang ada di Pati. Kami masyarakat LSM Ormas resah sekali. Sudah 1 tahun kami diacak-acak seperti ini. Walaupun sebenarnya kami nggak akan takut, tapi kami lebih mengedepankan pada prinsip dialog. Jadi itu 2 poin yang saya sampaikan terkait dengan percepatan RUU perampasan aset sampai sejauh mana pembahasannya. Terus yang kedua terkait dengan APH yang ada di daerah kami, Pak. Jadi kami perlu support itu. Kami beberapa kali mengingatkan tapi selalu terulang dan selalu terulang. Terus selanjutnya ada poin yang ketiga, perlu adanya sebuah regulasi. Mungkin ini di Komisi 1 ya, kaitan dengan media sosial, konten-konten kreator. Jadi gorengannya itu sampai media resmi kalah, Pak. Hak-haknya luar biasa. Padahal yang ada di lapangan mereka paling 10 orang, 7 orang. Tapi ketika sudah konten kreator ini sudah bermain, jadi seolah-olah ini Pati jelek, selalu negatif. Kami perlu adanya sebuah regulasi yang mengatur itu. Sampai media yang berizin pun kalah secara pemberitaan, nggak akan didengar gitu. Jadi 3 poin itu yang perlu kami sampaikan. Selanjutnya mungkin dari tokoh nelayan Pak Agung yang akan menambahi kaitan dengan isu-isu nasional maupun isu lokal yang ada di Pati. Begitu Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Kita persilakan Pak Agung dari Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Dr. Haji Cucun Ahmad Syamsul Rizal dan Ibu Insinyur Hajah Sari Yulianti, dan mohon maaf Bapak Andre, saya perwakilan dari nelayan Kabupaten Pati, Bapak. Izin menyampaikan, dengan adanya keresahan yang hanya segelintir orang, kita nelayan Kabupaten Pati sangat terasa dampaknya. Dari investor-investor yang akan masuk, semuanya ketakutan akan Kabupaten Pati. Mohon dari Bapak semuanya, perwakilan kita, minta turun ke lapangan, turun ke Pati, lihat ini Pati, keadaan Pati yang sebetulnya cinta damai, ramah, ingin kita kondusif semuanya. Tapi dengan adanya segelintir orang yang mengatasnamakan rakyat Pati, membuat kita sangat-sangat tidak beradab. Mohon sekali lagi, ini dari kami kelompok nelayan minta perhatian jenengan semua, pemerintah Republik Indonesia, karena Kabupaten Pati merupakan lumbung perikanan Indonesia, salah satu basis penyumbang program pemerintah dalam gizi. Ini kami dari nelayan semuanya melalui protein yang tinggi di perikanan. Mohon sekali lagi terima kasih sebelumnya, biar ada perhatian khusus untuk kami masyarakat Pati. Terima kasih, dan akan serahkan Bapak.
Depan Pak. Pak, depan Pak. Belakang Pak. Kamera. Belakang kamera. Oke, ya. Terima kasih Pak Agung dari Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. selanjutnya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati teman-teman media, yang saya hormati Dr. Haji Jujun Ahmad Syamsurijal sebagai Wakil Ketua DPR RI, yang saya hormati Insinyur Haji Sari Yuliati, Wakil Ketua DPR RI, yang saya hormati juga Bapak Andre. Saya Doni Kostiorevi, Ketua Organisasi Sepatu Nusantara DPC Pati. Sesuai tupoksinya, organisasi yang telah diatur dalam Undang-Undang tentang Kemasyarakatan, yaitu menampung aspirasi masyarakat dan perlu kita sampaikan ke bapak-bapak semuanya. Di sini saya sangat sedih, Pak. Parti itu sebetulnya kaya akan budaya yang luar biasa. Di era sejarah, parti itu luar biasa. Jadi mungkin ini sejarah yang terulang dengan metode yang berbeda. Jadi segelintir orang itu sebetulnya ada beberapa orang yang bukan asli Pati, yang acak-acak Pati, mengatasnamakan Pati. Orang luar dari Pati, ya kami inilah yang sebetulnya asli Pati, lahir di Pati, putra Pati, selalu jaga Pati, Pati jaga NKRI. Di sini dari perkembangan zaman, saya pribadi menganalisa Pati ini sangat potensi, Pak, bisa setara dengan kabupaten-kabupaten lainnya. Tetapi kenapa sampai saat ini terkait tata ruang tata kelola Kabupaten Pati untuk kawasan ekonomi khusus KEK belum ada, Pak. Padahal akses Pantura transportasi 24 jam dari Semarang ke Surabaya itu lewatnya Pati semua. Saya juga kepengen perekonomian di Pati biar Pati tidak terkenal masyarakatnya suka merantau. Saya ingin mohon bapak-bapak semua mencatat agar perekonomian di Pati ini didukung adanya investor-investor lokal maupun dana modal asing bisa masuk ke Pati, dan serta tata ruang kelolanya juga harus diperhatikan mulai dari provinsi mungkin turun ke kabupaten, seperti itu Bapak. Kemudian di Pati ini jargonnya bumi Minatani. Bumi Minatani buminya sebetulnya kaya akan kandungan-kandungan yang tersembunyi. Saya juga kepengen teman-teman dari yang membidangi di pertanian khususnya meninjau langsung, karena peran serta Dispertan juga kalau di daerah doang nggak disupport dari pusat kayak melempem gitu. Jadi saya kepengen apalagi ini swasembada pangan ya Bapak Ibu semua, mulai dari Pati itu tepung Pati yang dibuat dari ketela, yang memang di sana itu notabene tepung ketelanya itu luar biasa. Jadi kalau bisa dihilirisasi, dan kemudian saya tuh ada beberapa wilayah yang memang ataunya tidak hanya di laut, di pegunungan pun ada. Saya kepengennya juga masyarakat Pati ini petaninya nggak hanya padi, ketela, tebu, kalau bisa dari insinyur pertanian meninjau untuk bisa ditanami juga buah yang bisa hidup di Pati maupun sayur yang bisa hidup di Pati. Jadi itu aspirasi dari masyarakat Kabupaten Pati, dari petani.
Kemudian masalah yang tadi sudah disampaikan tapi saya perlu ulangi lagi terkait penguatan media sosial harus diatur di dalam Kominfo, Bapak Ibu. Jadi peran Kominfo di Kabupaten Pati ini kalau memang belum siap untuk tekanan global teknologi canggih yang tidak bisa berbendung lagi, ini saatnya negara kita harus ambil sikap. Karena kalau dibiarkan bahaya juga. Kasihan teman-teman pewarta yang memang susah payah menebus sebagai wartawan muda melalui uji kompetensi wartawan. Ya kan, kalau mau ditanya sedikit pasti ditanya, jawab dan koreksi. Di Pati gara-gara media sosial yang setiap orang bawa HP menjadi wartawan dadakan. Nah, jawabnya ini yang kita nggak bisa cari tahu, sehingga dia bisa membranding Pati seolah-olah Pati ini jelek. Kita cari narasumbernya nggak ada, medianya itu juga emailnya mungkin acak adul, nggak bisa ditanggungjawabkan. Itulah saya mohon untuk kebijakan dari Komisi 1 mungkin bisa disampaikan Bapak Cocon atau Ibu Haji Sari untuk disampaikan, mungkin melibatkan juga Dewan Pers nantinya dulu. Jadi gitu, karena sekarang teknologi canggih itu nggak perlu tayang, cukup live TikTok terjadi. Itu yang menjadikan masa depan anak kita nanti kacau balau. Mungkin itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah 3 orang, masih ada yang mau nambah menyampaikan? Silakan. Sudah cukup. Dari perempuan, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati seluruh pimpinan DPR RI yang pagi hari ini sudah menerima kami jauh dari Pati, itu. Langsung saja tadi sudah disampaikan teman-teman kami bahwa percepatan RUU perampasan aset itu mudah-mudahan nanti segera disahkan seperti itu. Kemudian tadi yang lain juga sudah disampaikan oleh teman-teman kami. Dan kami mewakili aktivis perempuan Pati juga sebenarnya ingin menyampaikan kegelisahan yang sungguh sangat menyedihkan bagi kami, terutama baru beberapa bulan kemarin di akhir bulan April dan Mei, kasus kekerasan seksual tentu yang ada di Pondok Pesantren Wolokusumo itu juga sudah menjadi isu nasional begitu. Dan menurut catatan kami itu juga bagian dari kelambanan hukum gitu ya. Artinya sebenarnya kasus itu sudah dilaporkan sejak 2024, tetapi kemudian baru bisa diungkap dan istilahnya ditangkap pelakunya, itu pun masih harus ada adegan drama melarikan diri kan seperti itu. Padahal korban ini mengalami trauma, mengalami beban psikologis yang sungguh sangat menyakitkan seperti itu. Nah, sehingga kami mendorong kepada anggota DPR RI bagaimana penguatan dan juga penegakan hukum yang berpihak terhadap korban. Bagaimana korban kekerasan seksual ini tidak semakin sakit karena trauma yang mendalam ini tidak ditangani dengan baik ya, dari aspek psikologis, fisik dan juga ada restitusinya juga, itu juga penting. Nah, yang kedua adalah penguatan sistem pencegahan, tidak hanya sekedar respon kasus gitu ya. Saya senang sekali ketika sekarang sudah ada wacana dari DPR RI adanya revisi Undang-Undang Perlindungan Anak gitu ya. Mudah-mudahan ini nanti segera bisa ada revisi yang itu betul-betul memang dapat istilahnya berpihak kepada korbannya. Yang pertama, bagaimana
standar pengawasan lembaga pengasuhan anak, dalam hal ini pesantren, kemudian daycare ataupun panti asuhan. Selama ini bagaimana sistem standar operasional prosedurnya ini seperti apa? Kalau SOP pengawasan ini bisa dilihat kemudian secara transparan, SOP-nya jelas, tentu ini juga akan menjadi istilahnya rasa aman dan nyaman bagi orang tua yang memondokkan ataupun menaruh anaknya di daycare. Saya kira kasus Jogja itu juga menjadi catatan ya untuk daycare. Dan beberapa teman kami di luar Pati itu agak meragukan ketika mau mondokin di Pati, Pak, Bu. Ini gimana, pondok pesantrennya aman nggak? Oh aman, saya tetap memastikan bahwa masih banyak pondok pesantren di Pati yang bagus-bagus itu masih banyak, Bapak Ibu, yang perlu saya sampaikan. Hanya memang butuh sistem pengawasan dan juga sistem pencegahan sejak dini ya. Deteksi dini itu menurut kami memang harus gitu ya. Jadi saya kira di dalam undang-undang TPKS gitu ya, nomor 12 tahun 2022, mulai dari pencegahan, penanganan, kemudian perlindungan dan juga pemulihan korban ini harus menjadi satu kesatuan. Tetapi poin pencegahan ini menjadi penting. Jadi sebelum adanya kejadian-kejadian itu, bagaimana pemerintah gitu ya dengan regulasinya itu betul-betul memastikan implementasi hukum ini tidak hanya sekedar aturan, tetapi implementasi ini bisa sampai daerah. Itu catatan kami. Dan yang terakhir Bapak Ibu, adanya istilahnya anggaran ya. Ya, ketersediaan anggaran khusus dari pusat maupun daerah untuk program pencegahan, pemulihan dan pemberdayaan korban kekerasan seksual. Jadi ini penting supaya di daerah ini juga ada anggaran khusus yang memang diperuntukkan untuk advokasi bagi pelayanan korban. Karena korban itu tidak hanya diselesaikan lewat hukum saja Pak, tetapi pasca itu pemulihannya ini menjadi lebih penting gitu ya. Dan rasa aman perlindungannya ini juga yang menjadi penting juga gitu ya, agar ketika selesai kasus kekerasan seksual dia bisa masih hidup di masyarakat tanpa adanya diskriminasi dan juga victim blaming gitu. Saya kira itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas aspirasi yang disampaikan dari Forum Komunikasi Rakyat Pati. Tadi sudah beberapa hal yang sudah kita terima terkait hampir sama semuanya, yaitu tentang percepatan pengesahan dari perampasan aset. Kemudian juga ada sesuai dengan jenis sektornya, ada aspirasi tentang pertanian, ada nelayan, kemudian juga kekhawatiran dan keresahan kondisi Pati saat ini ya, setelah ini dan semua aspirasi disampaikan, meminta ketegasan siapa yang diberikan tugas dan fungsi penegakan Kamtibmas di Pati ini yang betul-betul dari pemerintah pusat menunjuk orang yang bisa memulihkan Pati seperti sedia kala, merasa nyaman, merasa aman. Kemudian juga di Pati ya jangan sampai tadi ada yang disampaikan seolah-olah ada pembiaran. Nah ini sudah kita catat semuanya, Pak Lukman, Pak Agung, Pak Doni dan Ibu Indah, Ibu Indah, termasuk terakhir dari Ibu Indah barusan. Berbagai hal kita juga menerima di Jakarta seolah-olah yang kejadian yang waktu itu sama sudah dilaporkan dari tahun 2004 kok tidak ditindaklanjuti. Setelah ditindaklanjuti dan bisa juga kita menanyakan kepada apa yang di sana baru jangan sampai kayak demikian. Itu usulannya Winter tadi yang disampaikan. Nah, kita minta tanggapan tambahan dari Bu Sari dan Pak Adek. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang
berkesempatan hadir pada hari ini. Tentunya kami merasa berterima kasih bahwa kami dipercaya untuk Bapak Ibu sekalian untuk melaporkan apa kejadian yang ada di Pati berdasarkan laporan dari perwakilan tiga perwakilan tadi, bahwa ada sekelompok kecil yang bisa yang bisa membuat konotasi terhadap daerah Pati, sehingga harapan Bapak yang mengusulkan tentang perikanan tadi, perikanan, merasa Pati, masyarakat Pati merasa dirugikan karena dengan adanya pemberitaan-pemberitaan tersebut, maka investor menjadi mempunyai keraguan untuk bisa menanamkan modal di daerah Pati yang tujuannya adalah untuk kesejahteraan masyarakat Pati. Begitu ya Pak maksudnya ya. Baik, tadi saya bisa menyimpulkan bahwa tuntutannya itu ada sekitar 5, yaitu percepatan pengesahan RUU perampasan aset, optimalisasi peran aparat penegak hukum dalam menjaga kondusivitas Kabupaten Pati, penguatan kesejahteraan petani ketela melalui hilirisasi, dan pengembangan Pati sebagai kawasan ekonomi strategis. Tadi saya baca sekilas usulannya itu adalah industri, agro dan pangan, maritim dan perikanan, industri dan logistik pantura, integrasi dari 3 kawasan. Dan yang terakhir adalah penguatan pers dan tata kelola informasi digital. Kalau mungkin Pak Jujun, untuk percepatan pengesahan RUU perampasan aset, saat ini di Komisi 3 memang mereka sedang mendengarkan dari banyak RDPU untuk meaningful participation, karena RUU ini juga ada sedikit tricky situation. Jangan sampai ketika undang-undang ini jadi, itu juga menjadi alat pukul bagi rezim yang berkuasa. Jadi kan kita harus membuat undang-undang itu yang setara antara masyarakat dengan penguasa. Jadi mungkin bukan diperlambat, tidak, tetapi lebih kepada kehati-hatian, sehingga ketika undang-undang ini jadi jangan sampai nanti masyarakat juga yang menyesalinya, kan gitu. Dan yang terakhir tadi dari Ibu Indar, untuk kasus kekerasan seksual, saya juga sama Bu, mungkin Ibu bisa melihat rekam jejak digital saya bahwa saya juga concern dengan kekerasan seksual, terutama untuk anak-anak, wanita dan semua kaum yang lebih rentan ya Bu ya. Tadi Ibu juga meminta dana untuk pemulihan dan perlindungan ya Bu. Itu nanti bisa ada di LPSK, dan kemarin LPSK juga sudah mengumpulkan dana abadi, macam dana abadi untuk perlindungan, untuk biaya perlindungan itu sebesar, baru terkumpul sebesar 200 miliar, dan kita akan terus mengumpulkan lagi dan mengumpulkan lagi yang penggunaannya tentu diatur oleh undang-undang. Dan memang banyak masukan dari berbagai pihak untuk kita wacana RUU perlindungan anak ada revisi sedikit, yaitu memang sudah banyak permintaan dari berbagai pihak, dan DPR hari ini juga sedang mengkaji dan saya juga terlibat di situ Bu ya. Ya mudah-mudahan nanti terus kita meminta masukan daripada daripada ibu-ibu lah ya, terutama ya, yang ingin memberikan masukan-masukan terhadap wacana revisi undang-undang perlindungan anak tersebut. Jadi kita sedang berjuang Bu, jangan pernah lelah untuk anak-anak kita, generasi penerus bangsa. Insya Allah kita sama-sama. Dan saya juga mengawal ini bukan karena kewajiban, tapi dari hati saya sebagai seorang wanita, seorang anggota DPR, seorang ibu dan seorang manusia. Ya, mungkin itu Pak Cucu dari saya. Terima kasih. Ada yang ditambahkan? Baik, terima kasih Pak John. Baik Bapak Ibu sekalian, bahwa tadi pimpinan DPR sudah menyampaikan berbagai jawaban terhadap aspirasi Bapak dan Ibu sekalian. Mungkin saya sedikit menambah soal ekonomi ya. Bagaimana
masyarakat Pati ingin adanya hilirisasi terhadap TPLA. Untuk itu mungkin nanti saya akan minta teman-teman di Nantara untuk melakukan kajian bagaimana melakukan potensi pengembangan terhadap potensinya TPLA itu di Pati. Nanti kita akan minta untuk bikin kajian, kalau memang berpotensi dan bisa dieksekusi, tentu kami di Komisi 6 nanti akan memberikan dukungan penuh agar pertumbuhan ekonomi di Pati lebih berkembang sehingga masyarakat bisa sejahtera, petani bisa sejahtera dan ekonomi juga bisa tumbuh dan bangkit. Mungkin itu saja kalau begitu tambahnya. Terima kasih. Terima kasih Ibu Wakil Ketua dan pimpinan Andre, Bapak Ibu sekalian. Kita sudah terima semua dan nanti akan disampaikan terhadap hal-hal yang usulan dari baik terkait tadi dari perempuan, dari nelayan. Pada intinya adalah masyarakat Pati ingin kembali ramah investasi, masyarakat bisa maju, ekonominya berjalan ketika ada kepastian hukum dan perlindungan hukum yang ada di sana berjalan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai penegakan fungsi Kamtibmas tidak jalan sehingga ada rasa ketakutan dan rasa dari masyarakat Pati ini tidak dijelasan ya, yang disampaikan. Kita akan bawa ke komisi masing-masing. Di sini ada komisi 3, nanti masih akan memanggil para aparat hukum yang di sana di Pati. Nah, yang tadi tentang yang kekerasan seksual dan segala macam, Ibu mau kirim surat, mau kirim dengan Komisi 3, nanti Ibu cari akan klarifikasi. Kemudian juga sosialisasi yang paling penting, semua kementerian lembaga, terutama kementerian agama kan sekarang punya satu program bagaimana sosialisasi tentang pesantren ramah anak, sehingga bisa tahu ke publik tersampaikan bahwa di Pati itu tidak seperti yang disampaikan orang takut mau mondok dengan anak Pati, orang takut mau titipkan anak pesantren di Pati akan kembali lagi. Itu dimanfaat digunakan, bisa melakukan sosialisasi dengan para pesantren, penyaingnya, dan gerakan-gerakan perempuan yang kita lakukan untuk bersama-sama. Negara juga bisa hadir didampingi oleh kelompok-kelompok seperti Bapak Ibu sekalian yang lebih paham di daerah ini. Mungkin cukup sekian Pak ya, tidak ada tambahan lagi. Kita akan tutup pertemuan ini pada pagi ini. Terima kasih atas nama pimpinan DPR. Saya menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kehadiran Bapak Ibu sekalian menyampaikan aspirasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ambil dokumen. Ya.